Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Malang. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Bisri MS selaku Ketua Dewan Pembina Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Malang. Yang kami hormati Kakanwil Bank Syariah Indonesia Bapak Muhammad Endri Zulfikri. Yang kami hormati segenap pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Kota Malang. Yang kami hormati perwakilan dari Lasnas BSMU Surabaya. Serta yang kami hormati seluruh hadirin para pelaku UMKM yang hadir pada acara pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan inayah sehingga mengikuti acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam serta selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dari berbagai lembaga terkait sehingga dapat terselenggara acara pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama pemerintah Kota Malang, yang kedua DPRD Kota Malang, yang ketiga pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Kota Malang, yang keempat Bank Syariah Indonesia Kota Malang, dan yang kelima Lasnas BSMU. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami mohon duduk kembali. Selanjutnya doa akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Abdillah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara hari ini, kita bermunajat kepada Allah SWT. Semoga acara ini diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Mari kita awali dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Arhamur Rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakratal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon sambutan atas nama pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Kota Malang. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Ketua 1 PDMes Kota Malang Bapak Lutfi Abdillah. Kami mohon waktu dan tempat kami persilakan. Ini ngerantok ini. Mohon izin Pak Ali. Para Bisri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Wali Kota Malang Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, yang saya hormati Ketua DPRD Kota Malang atau mewakili Bapak Imade Yandiana SE, yang saya hormati guru kita Ketua Dewan Pakar MES Kota Malang Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Bisri MS, yang saya hormati rekan saya Pinwil Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah kebanggaan kita Pak Haji Muhammad Henry, dan tidak lupa Bapak Ibu semuanya peserta workshop Ikrar Halal yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah untuk bermuajahah secara langsung, secara offline. Setelah berbulan-bulan kita hanya melaksanakan kegiatan secara online saja. Ini artinya Kota Malang semakin kondusif ya Pak Wali ya. Kondisi ini wajib kita syukuri Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini mohon izin Pak Wali, Prof dan Mas Endri, saya mewakili Ketua Umum Pak Makhrus Soleh yang tidak bisa hadir karena sedang ada giat di luar kota. Dia menyampaikan salam untuk bapak-bapak semuanya ada di sini. Kemudian yang kedua kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada DPRD Kota Malang yang telah memberikan support dan bantuannya sehingga acara workshop Ikrar Halal ini bisa dilaksanakan di gedung yang sangat megah ini. Kemudian yang kedua, kami pengurus MES juga mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Kebanggaan kita semuanya, BSI, yang selama ini selalu support. Makasih Pak Indri, support kegiatan MES di Kota Malang ini. Pak Wali dan Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, program sertifikasi Iqlal Halal bagi UMKM ini merupakan program dari MES Kota Malang, dan insya Allah ini merupakan program yang baru pertama dan satu-satunya MES di Indonesia, dan ini bisa menjadi pilot project dan percontohan bagi MES di kota yang lain. Adapun latar belakang dari adanya program ini, yaitu adanya kegelisahan dari kami pengurus MES ini, ya, keluhan dari saudara-saudara kita UMKM ini yang merasa kesulitan ketika mengurus sertifikasi halal, di mana kita ketahui semuanya bahwa mengurus sertifikat halal di Indonesia ini tidak cepat, tidak mudah, dan tidak murah ya, terutama bagi UMKM. Maka dari itu kami pengurus MES Kota Malang berusaha untuk menjembatani dan membantu saudara-saudara kita UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal ini. Kebetulan sekali Pak Wali, salah satu sistem self declare atau ikrar halal itu diciptakan dan sudah dipatenkan oleh Arema asli, yaitu Prof Bisri ya, yang kebetulan juga merupakan Ketua Dewan Pakar Kota Malang, MES Kota Malang ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, program sertifikasi ini menurut kami sangat penting ya, karena memberikan efek yang sangat besar buat kita semuanya, terutama bagi UMKM. Kita harapkan dengan adanya sertifikat halal ini, pelaku UMKM di Kota Malang ini dapat naik omsetnya, karena pembeli ya, customer itu tidak ragu-ragu ketika mengonsumsi barang atau produknya. Ya, dengan ada sertifikasi ini kita harapkan juga menjadi SOP baru ya bagi UMKM
ketika memproduksi ya dengan kaidah-kaidah syariah halal dan thayyib. Pak Wali dan Bapak semuanya, pada saat program ini kita launching ya, kita memang batasi waktu itu hanya 50 peserta saja. Namun baru beberapa hari kita buka, ternyata yang daftar itu lebih dari 200 Pak. Lebih 200, akhirnya sementara kita stop dulu. Di satu sisi kita senang sekali dengan antusiasme UMKM. Ya, mereka peduli sekali tentang halal dan thayyib ini. Namun di sisi lain kami khawatir sebagai pengurus ini tidak bisa melayani saudara-saudara kita UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal dengan cepat seperti yang kita janjikan. Ya. Akhirnya kami sadari Pak Wali bahwa kegiatan yang sangat baik dan mulia ini tidak mungkin bisa hanya ditanggung oleh MES, namun kita harus melibatkan semua stakeholder di Kota Malang ini dan terutama sekali adalah pemerintah Kota Malang. Untuk itu Pak Wali kami mohon support dari Bapak untuk terus mendukung program yang sangat baik ini. Ini program yang sangat pro UMKM, sangat pro industri halal, gitu ya. Demikian terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu program Safe Declare ini, dan akhirnya kami mohon nanti Pak Wali untuk memberikan arahan dan sambutannya sekaligus untuk membuka acara ini. Demikian dapat kami Sambutan sekaligus membuka acara oleh yang kami hormati Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyati ajmain ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Profesor Bisri yang terus menerus insyaallah istiqomah mulai tahun 2018 ya. Bagaimana ingin mengawal masyarakat Kota Malang faham dan tunduk pada sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk tsumma radadnahu asfala safilin. Yang saya hormati Bang Hendri yang menjadi PSI Bank Syariah Indonesia, teman-teman MES dan para bapak ibu dan saudara sekalian dari UMK yang saya banggakan. Bapak Mabrur dari bagian Kisra. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa hadir karena rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan dan bisa memilih apa yang seharusnya kita lakukan karena nilai anfa bagi kita semua adalah karena inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hidayahnya akan menunjuki kita dan ridhonya kelak, mudah-mudahan kita berada di pangkuannya. Salatuhu wa salamun ala man ja'a bidinil Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, tentu kami atas nama pemerintah Kota Malang mempunyai kewajiban karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kita semua itu pemimpin, baik pemimpin personal, institusional, pemimpin-pemimpin lokal, pemimpin-pemimpin nasional, atau pribadi-pribadi, kita adalah ra'in. Yang kelak kata Rasulullah mas'ulun an ra'yati, ke depan akan dimintai pertanggungjawaban kita semua.
pertanggungjawaban kita diberikan amanah nikmat, akan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini menjadi ro'in yang kelak mas'ulun, akan ditanya oleh Allah an ro'iyatihi, dari kepemimpinannya. Kami secara pribadi dan institusional mempunyai keharusan bahwa untuk selalu bagaimana berupaya masyarakat kita akan taat dan tunduk pada sebuah kaidah-kaidah agama Islam, karena sesungguhnya orang yang patuh dan taat pada aturan mestinya udah selesai. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi itu iman dan takwa kepada Allah, mempunyai idealisme yang kuat, mempunyai keyakinan terhadap Tuhan yang kuat, setelah itu bertakwa itu adalah implementasi. Kalau iman itu adalah idealisme, keyakinan bahwa kita hidup ada yang menghidupkan. Tapi bagaimana kita hidupnya mempunyai manfaat, itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa takwa adalah imtitsalul awamil wajtinabun nawahi. Konsep-konsep agama, apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Penguatan identitas diri dan penguatan kualitas manusia itu adalah implementatif, dan itu adalah amal soleh kita semua. Maka insya Allah, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal, sungguh akan aku bukakan keberkahan. Keberkahan itu adalah kualitas hidup. Berkah itu adalah ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya usia berarti ada nilai kemanfaatan bagi umat. Sering saya sampaikan bahwa usia itu tidak hitung bulangan tahun. Orang usianya bertambah, tapi mestinya harus ditambah keimanan dan dikuranginya kemaksiatan. Jadi orang berkualitas itu adalah tambah panjang usianya, tapi tambah kebaikan yang ditanam, tapi dikuranginya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tugas-tugas pemerintah. Saya dengan Profesor Bisri, kalau tidak salah, semenjak saya masih jadi wakil wali kota, sederhana yang saya sampaikan ketika itu, saya tanya, Prof, abahnya Profesor Bisri, Kiai Fatah, itu dulu sarjana S1 apa 2, saya gitu-gitu. Oh tidak, Pak Wali. Insya Allah beliau tidak sampai S1. Tapi beliau mampu memproduk yang namanya, kita kenal Gus Lukman, kita kenal Profesor Bisri, yang insya Allah beliau adalah orang-orang yang amanah dan mempunyai komitmen penguatan terhadap kehidupan beragama. Pertanyaan saya, Prof, jenengan itu profesor, mampukah memproduk seperti Gus Lukman dan seperti jenengan, anak-anak jenengan ke depan? Tanda tanya besar, belum tahu ya. Seorang Sutiaji, bapak saya hanya lulusan SR, tapi mampu menjadi hati-hati ketimbang saat ini yang kami lakukan. Saya sudah mengenyam berbagai pendidikan di pesantren. Bapak saya tidak kenal pesantren, kan saya mulai kecil di pesantren. Tapi bayangan saya, anak-anak saya belum ada yang punya komitmen tinggi seperti yang kami lakukan. Usut punya usut adalah karena ikhtiyat, dan ikhtiyat itu diawali dari makanan yang dimakan oleh anak cucunya, benar-benar hati-hati. Sumbernya dari mana? Sering saya sampaikan dalam berbagai forum ketika bicara masalah halal, yang terkesan pada diri saya adalah suatu saat orang tua saya, ini kan bicara halal dulu, belum toyib. Saat ini kita kan lagi halal, nanti menuju ke toyib ya, ini kan pengolahan UMKM. Makanya nanti bank syariah, entah pakainya nanti pakai akadnya terserah. Saya teruskan ya,
Suatu saat saya punya kebiasaan bahwa setiap pagi saya ke sawah. Pulang ke sawah, saya dimulai kecil biasanya pulangnya mesti bawa yang namanya makanan ternak. Waktu itu saya paginya tidak bisa nyari makanan ternak, habis sekolah ya, saya langsung cari lagi. Pulang sekolah jam 4 setelah asar ngambil itu yang namanya makan karena diberikan tanggung jawab. Pikir saya, alangkah senang punya akal dan kita punya wahyu. Hewan yang lain kan tidak punya. Mestinya itu semua nanti kita rajin. Khusus berkait dengan masalah sertifikat atau ikrar halal. Di Permenak ya, Peraturan Menteri Agama nomor 20 2021 ini ada pembeda marah. Dari UMKM yang disampaikan oleh Prof. Bisri, UMK ini lebih ringan, ada kemauan yang luar biasa mendorong kita untuk, dan mohon sekali lagi, ayo panjenengan semua menata paradigmanya, menata mindsetnya, bahwa ini adalah kebaikan kita, ya, niatkan bahwa itu untuk membersihkan kita. Persoalan nanti orang lain itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita menjajakan makanan dan tidak halal, sama halnya jenengan nanti memberikan sesuatu kepada mereka itu kan tidak tahu apa-apa, tahunya halal. Maka pakainya sederhana, ikrar. Ya, ikrar itu mengandung yang luar biasa. Jangan aja sebelum akhir ini ikrar ikrarnya penting, ada verifikasi kan melalui ya ini lembaganya profesi dicentang, oh ini masuk unsur-unsur yang di sana masuk subhat atau tidak, karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabiyatun. Sing mutasabiat tadi mungkin disingkirkan. Oh ini halal, oh ini halal, ini halal. Ya, karena sudah ikrar harapannya, tidak boleh tiba-tiba nanti jenengan memasukkan yang lain di luar ketetapan ini, kan bisa jadi bro. Yang oleh MUI dulu sebelum ini prosesnya hanya melalui sumpah ya. Sebetulnya ketika jenengan sudah ngelis 1, 2 ikrar halal, ini melebihi dari sumpah. Jadi yang perlu ditekankan paradigma kita adalah apa yang kita lakukan itu baliknya kepada diri kita semua. Dan ketika sudah berikrar tiba-tiba makan, waduh pulang ini ternyata tidak laku ini nanti. Kenapa? Kurang enak, ini ada yang subhat, nanti orangnya pasarnya bisa naik dikasih. Nah itu adalah urusan jenengan, dan sekali lagi man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wijruha wa wijru man amala. Siapa saja ular-ular menginisiasi akan mendapatkan amal orang yang akan. Untuk itu ayo kita geliatkan ini dan akan menjadi kekuatan kita semua. Sandarkan semua kepada Tuhan, kepada Allah yang membuat menciptakan kita, maka Allah bertanggung jawab kita. Sakit nggih? Sepakat nggih? Jadi aja ngomong kulit halal kok abra-abri. Apa abra-abri? Nah, bahasa Indonesia abra-abri kok. Ngerti abra-abri? Garai nggak laku loh, abra. Jadi tidak bisa lancar tuh. Yakinlah dan sadarkan semua itu. Dan ke depan saya sudah sampaikan pada masyarakat termasuk DPR, nanti adalah ya halal, aman dan sehat. Jadi toyib itu kita masukkan ke sana. Kalau toyib, halal dan toyibah itu kayak
pondok cara nyuci ikan aja tidak ada air pancuran itu kan ya, ikannya harus duluin baru air. Setelah nanti ikan tiris baru boleh. Ini masak ikan aja dulu. Maka berseiring itu pun saat ini rumah potong unggas 25.000 ayam. Sama orang yang motong ayam itu seenaknya, tidak pakai ya, pokoknya hanya lukai, tidak sampai masuk pada syar'inya ini. Apalagi kadang-kadang baca bismillah tidak. Tapi yang sekarang ini kalau kita pakai mazhabnya yang kali bismillah 10 ayam ini. Karena apa? Bismillah la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasami'ul alim. Saya kira demikian dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan saya mohon izin karena saya harus takziah ya. Jadi Ketua Eng Angkyong Pak Iwan itu meninggal dunia di Amerika sana beberapa hari yang lalu, sudah dibawa pulang dan hari ini terakhir saya akan takziah ke Lawang. Mohon izin pukul 10 saya harus geser ke sana dan mudah-mudahan kita semua dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa taala, Pak Made dan seluruh dewan dan kami seluruh ASN mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, rezeki barokah ya, umur yang barokah, dan yang terpenting mudah-mudahan kita husnul khotimah. Demikian, terima kasih. Ini tadi disuruh buka. Saya sambutan aja karena ini gedungnya miliknya ketuanya adalah Pak Made, yang buka nanti biar Pak Made ya. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk Bapak Wali Kota untuk tetap berada di tempat dalam rangka penyerahan secara simbolis UMKM yang sudah mengikuti teknis ikan halal. Kami panggil atas nama Bapak Insinyur Mustafa Agung Petri, Bapak Dr. Imam Hanafi SOS MSI Agronas Gisiput. Oke, terima kasih banyak Bapak Wali Kota Malang. Acara akan di break sejenak untuk Crab, dipersilakan maju. Bapak Aris Putra Satya Nugraha dari Red Crab, dipersilakan maju. Pajangan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Ketua DPRD Kota Malang. Terima kasih banyak atas atensinya. Kami foto bersama kepada Bapak Kakanwil Bank Syariah Indonesia Yanto, kapal fried chicken. Bapak Krishna Murti Ningtyas.
Dulu. Bapak Endri, kapal fried chicken, kami persilakan. Kanwil BSI. Oke. Figur organik. Sponsor aja. Foto bersama sebentar, monggo di si dokumentasi dipercepat ya. Silakan teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke. Dipersilakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Prof. Bisri selaku founder SPM HI dan juga mantan rektor saya Prof. Pak Muhammad Endri Zulfikri, area manajer Malang, Bapak Ibu dari MES dan peserta sertifikasi halal yang kami hormati. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, maka hari ini kami pertama-tama ingin memperkenalkan tentang Bank Syariah Indonesia. Next, Mas. Next. Jadi dari populasi Muslim di Indonesia dengan rakyat Indonesia yang berjumlah 275 juta, kita peringkat 7 dengan aset sekitar 240 triliun dengan market share 2,6%. Next, Mas. Jadi untuk program BSI untuk UMKM ini adalah beberapa program dari kami. Salah satunya adalah dukungan BSI untuk pembiayaan UMKM melalui KUR. Sekaligus ini produk unggulan kami dari kerjasama dengan salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa menyalurkan KUR. UMKM Go Digital bersama e-commerce Shopee, kita ada kerjasama training dengan Shopee. Pelatihan UMKM ekonomi kreatif kerjasama dengan IndoStation dan Pertashop. Untuk Pertashop ini kita juga kerjasama dengan pondok pesantren. Jadi harapannya nanti untuk pondok pesantren bisa mandiri dalam hal pendanaannya dengan kita bantu lewat pembiayaan Pertashop. Kerjasama kemitraan dengan peternakan sapi, kemitraan dengan petani sayur, dan kita juga bersinergi dengan Kemenristek untuk support teknologi di UMKM. Next.
Nah, produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia ada dua. Yang pertama BSI Usaha Mikro dengan plafon 5 juta sampai dengan 200 juta. Kemudian untuk BSI KUR kita ada 3 produk. Yang pertama KUR Super Mikro mulai plafon sampai dengan 10 juta. Kemudian BSI KUR Mikro dengan plafon mulai 11 juta sampai dengan 50 juta. Dan terakhir kita juga ada namanya KUR kecil dengan plafon mulai 51 juta sampai dengan 500 juta. Ini adalah yang saya sampaikan tadi. Kalau untuk BSI KUR kita bisa sampai plafon 500 juta. Untuk BSI untuk usaha mikro plafonnya sampai dengan 200 juta. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut bisa dibantu dengan petugas kami yang ada di belakang Bapak Ibu. Next. Ini adalah salah satu syarat-syaratnya. Sebagai contoh, kalau untuk KUR Super Mikro plafonnya sampai dengan 10 juta tanpa agunan. Kemudian BSI KUR Mikro 10 sampai 50 juta. Jangka waktunya maksimal 5 tahun untuk investasi. Dan yang terakhir memang BSI KUR kecil plafonnya 50 sampai dengan 500 juta. Next. Ini yang usaha mikro yang selain KUR. Jadi kalau untuk KUR memang ada beberapa persyaratan bahwa Bapak Ibu tidak boleh sedang menerima pembiayaan program dari pemerintah. Kalau tidak bisa mendapatkan KUR, maka yang kita bisa bantu lewat yang usaha mikro non KUR dan digitalisasi cukup lewat HP, sehingga nanti untuk prosesnya insya Allah bisa lebih cepat dari Bapak Ibu untuk mengajukan. Next. Ya, cukup. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau memang ada pertanyaan lanjut bisa dibantu dengan petugas kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan juga kami panggil Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri yang akan menjelaskan tentang materi sistem penjaminan mutu halal internal. Kami mohon izin untuk Bapak-Bapak menempati tempat duduk yang dipersilakan, dan kami mohon untuk seluruh peserta dan juga hadirin agar lebih fokus karena hal ini merupakan acara inti kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Malang untuk memberikan materi inti workshop. Ya, jadi memberikan materi inti workshop. Selanjutnya tidak luput kepada Kepala Area Manajer BSI Malang Raya yang telah hadir dan bahkan memberikan CSR kepada masyarakat ekonomi syariah, dalam artian di sini cenderung kepada Ketua Halal Center MES atau pelaksana teknis untuk melaksanakan proses ikrar halal tersebut. Dan semoga ke depan akan banyak CSR sehingga dapat membantu para UMK yang kekurangan modal untuk pembiayaan dalam arti visitasinya, karena banyak sekali UMK kita tidak mempunyai biaya. Semoga saja ke depan lebih banyak sehingga kita dapat membantu untuk pendampingannya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, yang telah hadir di dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri.
Apa sih itu masyarakat ekonomi syariah atau MES? Masyarakat ekonomi syariah ini mungkin kami bisa tampilkan profilnya dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Dan apa sih sebenarnya? Karena memang di Kota Malang kok sepertinya tidak ada, padahal ini sudah ada sejak tahun 2000 masyarakat ekonomi syariah. Sebelumnya ya ditampilkan. Baik, jadi masyarakat ekonomi syariah ini berdiri sejak tahun 2000, yang mana adalah organisasi kemasyarakatan. Ya, semakin lama semakin maju, terus kemudian berkembang, bahkan di era pemerintahan saat ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Jokowi, maka pengurus MES Indonesia terdiri dari hampir seluruh pemerintah dan pemerintah pusat, Pak Peri Warjio beserta Pak Wimbo, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan selanjutnya Ketua Dewan Pengarah itu langsung Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, dan Wakil Ketuanya adalah Dr. Sofyan Jalil, Menteri Agraria. Selanjutnya untuk Ketua Dewan Penyantun adalah Ketua Umum Kadin Pak Arsyad Rashid, dan Ketua Umumnya adalah Bapak Erick Thohir. Terus kemudian sekjennya Pak Iki dan Pak Heri Gunardi selaku Sekretaris dan Bendara. Dalam artian masyarakat ekonomi syariah sekarang bertransformasi hampir seperti semi pemerintah. Ya, jadi dalam artian apa yang kita laksanakan di sini ini juga terrecord ke pusat, karena kita sistemnya adalah satu sistem. Jadi apa yang di sini ini bukan hanya acara biasa di skup Kota Malang, tetapi disampaikan ke pusat, dan Kota Malang ini yang menyelenggarakan pertama dibandingkan MES di kota lain. Baik, selanjutnya, nah ini akta pendirian ini pertama adalah ada perubahan, yaitu di tahun 2010 dan lain sebagainya. Next, selanjutnya, inilah kegiatan MES, ya. Jadi masyarakat ekonomi syariah itu bukan hanya di seluruh provinsi, tetapi ada di luar negeri. Ada Saudi Arabia, ada Inggris, Jepang, Malaysia, Jerman, Australia, Aljazair, Amerika Serikat, Mesir, Singapura, Rusia, bahkan Korea Selatan. Jadi jangkauan masyarakat ekonomi syariah itu sangat luas. Karena kenapa? Karena tren global membutuhkan untuk produk-produk halal. Sehingga masyarakat ekonomi syariah ini di Kota Malang arahnya ke depannya bukan hanya untuk di internal saja, arahnya bisa langsung ke ekspor keluar negeri, mengenalkan produk-produk kita. Nah, ini salah satu gebrakan MES. Ada visi MES, yaitu ekonomi dan keuangan syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem perekonomian nasional. Misi MES mendukung Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. 2, memperkuat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian nasional.
Tiga, mendorong implementasi sistem ekonomi dan keuangan syariah yang menyeluruh. Jadi perkembangan syariah yang sekarang semakin lama dibutuhkan oleh masyarakat dunia, apalagi melihat bentuk-bentuk. Jadi syariah ini unik ya, karena terkesan dengan bersih, diatur rapi dan lain sebagainya. Itu rupanya menjadi pendorong penarik di masyarakat belahan dunia. Nah, kita sendiri yang kebanyakan muslim, kenapa kita tidak membuat? Makanya di sini masyarakat ekonomi syariah bagaimana menjadi sebuah pemula, pendobrak, dan juga ekonomi syariah yang benar-benar yang humanis, toleran, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini adalah sejarah dari MES. Ya, MES didirikan pada 1 Muharram 1422 bertepatan dengan 26 Maret 2001. Nah, sekarang 1423. Jadi kemarin 1 Muharram 1423 MES sudah berulang tahun 21 tahun. Yang kebetulan pada waktu itu disetujui oleh Presiden Joko Widodo sampai membuatkan logo MES yang baru yang tadi terakhir ditampilkan. Karena logo MES yang lama ya seperti ini, tapi yang baru yang tadi ditampilkan slide terakhir. Itu salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat ekonomi syariah. Baik. Nah, jadi di dalam masyarakat ekonomi syariah, terutama di pengurus daerah Kota Malang, perlu Bapak Ibu ketahui bersama, di depan kita ini Profesor Dr. Muhammad Bisri adalah Ketua Dewan Pembina MES di Kota Malang. Beliau dengan segala kelebihannya yang pernah menjabat Rektor Universitas Brawijaya, juga pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Mafiroh, dan karya-karya beliau juga banyak, apalagi untuk Kota Malang, Masjid Jami dan lain sebagainya, Prof ya. Nah, di sini sampai membuatkan sistem penjaminan mutu halal internal. Ya, sistem penjaminan mutu halal internal itu adalah sebuah sistem. Ya, ini salah satu kelebihan beliau. Mungkin karena beliau ini pernah jadi rektor, terbiasa membuat borang akademi dan lain sebagainya untuk akreditasi kampus yang memang terbukti sampai saat ini Universitas Brawijaya tidak keluar dari 5 besar. Semenjak beliau tinggalkan itu bahkan sampai meningkat menjadi 3 besar. Berarti sistemnya jalan. Nah, dari membuat sistem terbiasa seperti itu, membuat untuk halal ini, dan memang belum ada sistemnya. Sistemnya baru dibuat oleh beliaunya. Maka kita bersyukur adanya beliau merupakan anugerah bagi Kota Malang. Kita pelaksana pertama. Ikrar halal yang tadi sudah diberikan itu adalah suatu bentuk sistem yang sudah dijalankan, dan itu tidak keluar dari undang-undang. Karena apa? Karena SPMH ini sudah mempunyai hak cipta yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Oke, dilanjutkan. Untuk supaya lebih memahami tentang mengapa sih kok ada sertifikat halal itu penting, itu tidak terlepas dari tren mengkonsumsi produk halal masyarakat global semakin meningkat. Banyak orang yang ingin produknya dilihat halal dulu, dan ini bukan hanya masyarakat desa, tapi masyarakat dunia. Makanya semakin meningkat tren konsumsi produk halal ini. Kemudian sertifikat halal sudah menjadi daya saing dan jaminan kualitas mutu dalam perdagangan global. Sudah diuji, barang-barang yang telah lulus sertifikasi halal itu adalah barang-barang yang baik dan bagus, aman untuk tubuh serta sehat. Tidak ada dalam sejarahnya yang sudah mendapatkan sertifikasi itu tidak baik. Ya, hanya beberapa yang hanya sekedar penipuan-penipuan publik. Makanya di negara kita sudah ada undang-undangnya yang nanti akan kita jabarkan. Baik, selanjutnya perkembangan teknologi pengolahan produk saat ini menyebabkan kita sulit membedakan mana yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan jelas ketertelusuran dan jaminan halalnya. Di mana saat ini
Apakah campuran ini halal apa enggak? Nah ini kan banyak sekarang ini. Banyak yang sudah bisa ngakal dan lain sebagainya. Nah dengan adanya sistem yang akan kita kaji bersama nanti, itu akan nanti bisa tahu, oh kalau yang itu berarti belum halal ya. Ya sudah nggak pakai itu, pakai yang ini. Nah karena terbiasa, itu butuh pembiasaan. Terus kemudian terbitnya regulasi jaminan produk halal di mana ada kewajiban produk bersertifikat. Nah, ini kita mulai membahas tentang dasar hukumnya. Nah, dasar hukum jaminan produk halal itu ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Filosofinya dari undang-undang ini diajukan oleh DPR RI. Ya, pengajuannya dasarnya pasal 20, 21. Maka DPR RI mengajukan dari masyarakat yang kebanyakan Muslim ingin membuat jaminan produk halal, dan itu juga salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia dalam pasal 28, kemudian juga pelaksanaan agama dalam pasal 29. Kemudian didukung, jadi undang-undang cipta kerja itu mendukung jaminan produk halal, yang dimana kemarin rame sekali hal-hal yang berseliweran tentang cipta kerja. Rupanya cipta kerja ini mendukung jaminan produk halal, terutama di pasal 48 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ disebutkan ada penambahan poin dalam undang-undang. Ya, jadi penambahan poinnya itu adalah, ini datang, mohon maaf ya, tidak tampil di slide ini. Slide selanjutnya. Terus, ini. Jadi pasal 4 Undang-Undang 3 tahun 2014, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini di dalam Undang-Undang Ciptaker ada penambahan, ya. Makanya dinamakan pasal 4A Undang-Undang 11 tahun 2020. Ini di pasal 48-nya. Kalau 4-nya 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Yaitu apa? Untuk pelaku usaha mikro dan kecil berkewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Pernyataan pelaku usaha. Pernyataan pelaku usaha itu apa? Ya namanya ikrar itu. Yang tadi maju itu sudah divisitasi, sudah melaksanakan sistem tadi itu, akhirnya mendapatkan ikrar, pernyataan. Jadi siapapun boleh, sebenarnya siapapun pengusaha boleh bilang, oh punya saya halal. Tetapi di ayat 2-nya disebutkan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJBH. Jadi ada aturannya. Jadi BPJBH yang menentukan apakah ini sudah melewati prosedur atau tahapan apa belum. Nah, salah satu terobosan yang dilakukan Ketua Dewan Pembina kita, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri, itu rupanya kalau dalam perusak durungi winarah ini, jadi beliau sudah membuat dulu sistemnya sebelum aturan BPJBH ini jenisnya berlaku. Nah, akhirnya ya kita bisa menyaksikan tadi ikrar halal sudah ada. Apakah ini menyalahi aturan? Tidak. Karena apa? Karena apa yang sudah menjadi hak cipta yang didapatkan oleh Profesor Bisri itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, nanti ada kemungkinan juknis yang telah dilaksanakan seperti ini dipakai oleh BPJBH. Jadi seperti itu. Oke, sebelumnya kembali lagi. Oke. Kemudian dalam pelaksanaan undang-undang inilah ada pemberlakukan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Bapak tahu tidak, Cipta Kerja ini dibuat 2 November 2020. Dan batas untuk memberlakukan peraturan pemerintah itu tertulis 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan segala peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu harus ada PP-nya, peraturan pemerintah. Dan alhamdulillah ini PP-nya keluar 2 Februari. Jadi 2 Februari, 3 bulan pas berlaku PP tentang penyelenggaraan
bidang jaminan produk halal. Nah, ini salah satu rujukan untuk pelaksanaan tentang bidang jaminan produk halal. Baik, untuk selanjutnya keputusan-keputusan ini adalah keputusan yang mengikuti di atasnya, tetapi sifatnya masih sifat di internal. Perlu dipahami, mungkin ada yang sudah tahu tentang hukum, keputusan itu sifatnya internal di instansi terkait untuk melaksanakan tupoksi tugasnya. Tetapi kalau peraturan itu harus dilaksanakan secara publik. Jadi yang segala sesuatu yang terkait publik, bukan hanya internal, itu namanya peraturan. Tapi keputusan itu di internal buat pelaksanaan para pelaku di bawahnya ini. Ini keputusannya untuk melaksanakan. Nah, yang mendukung dari PP ini akhirnya muncul peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Tahu Bapak-bapak, ini baru diterbitkan kapan? Baru diterbitkan di bulan September tahun ini. Sekarang November. Berarti masih 1 bulan ini. 1 bulan kita sudah melaksanakan workshop. Cepat sekali. Makanya di tempat lain masih bingung, gimana caranya? Kok Malang bisa? Itu rahasia masyarakat ekonomi syariah pengurus Kota Malang ini. Baik. Selanjutnya next. Jadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu intinya apa sih? Kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi kalau ada produk yang sudah melewati fase itu, sudah pasti sudah aman, sudah siap dikonsumsi, sudah tenang, sudah tinggal rutinitasnya berjalan. Terus kemudian tujuannya apa? Tujuannya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Pasal 3 Undang-Undang 3 2014. Jadi bukan hanya nyaman bagi orang lain dan diri sendiri, tetapi meningkatkan. Dan biasanya harga barang-barang yang sudah melewati proses halal itu banyak pembelinya, karena sudah ada jaminan. Apa yang saja produknya? Ada barang dan jasa. Barangnya makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. Jasanya penyembelian ayam, penyembelian kambing, penyembelian sapi. Ini adalah jasa pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Maka nanti jangan kaget bahwa ada yang namanya penyembelian secara syariah, RPA, yang rumah pemotongan ayam mini secara syariah. Nanti akan banyak bermunculan karena memang ekses dari jaminan produk halal. Terus kemudian yang terakhir adalah apa? Sertifikat halal. Ini adalah hasil akhir, goalnya. Pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH. Jadi sertifikat halal itu yang mengeluarkan adalah BPJPH, bukan Prof. Bisri ya Prof ya, atau masyarakat ekonomi syariah, bukan. Tapi tetap BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di bawah Kementerian Agama. Ya. Dasarnya apa? Fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau tidak ada fatwanya, belum dapat sertifikat. Lah posisi ikrar itu bagaimana? Posisi ikrar adalah sebelum ada fatwa halal. Gitu. Tetapi kalau sudah melewati proses yang betul, makanya tinggal sebentar itu. Ya, kan gitu. Kalau ada dasarnya, pasti akan keluar fatwa dan dapat sertifikat. Itu salah satu metode dan cara bagi para usaha mikro dan kecil. Oke, selanjutnya. Terus sudah tadi ya. Nah, jadi alurnya seperti ini. Alur proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil itu menurut pasal 79 peraturan pemerintah tadi ya 39/2021 itu pernyataan pelaku usaha atau ikrar halal.
Kriterianya produk tidak beresiko atau makanannya tidak ada resiko sama sekali. Bahan sudah pasti kehalalannya. Jadi dicari nanti bahannya itu benar-benar sudah halal. Kalau memang belum ada yang halal, segera mencari atau berkonsultasi dengan pendamping produk halal. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Nah, ini kan sangat mudah sebenarnya untuk UMK. Nah, setelah semuanya itu terpenuhi, maka ada akad atau ikrar halal pelaku usaha setelah lolos verifikasi oleh pendamping PPH. Jadi kalau sudah lolos semuanya, baru kemudian ikrar tadi disampaikan. Nah, simbolisnya ya barusan ini tadi, itu salah satu simbolis bahwa itu sudah lolos verifikasi. Baik, sebenarnya di sini ini kita undang-undang ini itu mengajak untuk jujur terhadap apa yang kita produksi, sehingga kalau kita jujur terhadap apa yang kita produksi, kita nggak akan khawatir berhadapan dengan apapun permasalahan. Pak, barangnya ini kok gak enak gini-gini, ini menimbulkan penyakit gini-gini. Nah, itu kan nanti bisa diuji. Ada uji labnya, ada ini dan lain sebagainya. Kalau senyatanya bukan, berarti kan bukan dari sini. Itu salah satu keamanan. Karena suatu saat juga pasti akan seperti itu. Ada sabotase, ada dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah melewati proses verifikasi dan kita merasa bahwa diri kita benar, bagus itu. Tetapi bagi yang kemudian waktu verifikasi memberikan barang-barang halal di kemudian hari, ya kan, dia menambahi atau sesuatu barang-barang yang tidak halal. Nah, ini kalau ketahuan maka berdampak sanksi pidana. Nah, hal-hal semacam itulah yang akhirnya mengajak kita ini untuk jujur ini. Nah, kalau sudah disidangkan keluar fatwa halal, kembalikan ke BPJPH. BPJPH akhirnya menerbitkan sertifikat halal. Untuk logo dan lain sebagainya nanti ada ketentuan. Peraturan BPJPH masih belum ada sampai saat ini. Mungkin tahun 2022. Kita tunggu saja nanti bentuknya bagaimana. Tapi yang jelas proses-proses ini Bapak sudah memahami. Yang jelas Bapak sudah atau Ibu sudah mengikrarkan barangnya itu halal. Itu dulu. Itu kuncinya di situ. Ya. Jadi apakah ini nanti ke semuanya? Iya. Dagang cilok, milor, apalah yang kita banyak dimakan oleh anak-anak kita waktu sekolah itu. Bahkan kesenang kalau anak kita sekolah makannya halal-halal semuanya. Bisa semuanya harus seperti itu. Nasi goreng, apalah dan lain sebagainya. Baik. Nah, di sini ada yang namanya pendamping PPH, proses produk halal. Pendamping PPH ini pertama harus menerima pembinaan, ada pelatihannya, ada caranya, metodenya bagaimana. Terus kemudian berasal dari ormas, organisasi masyarakat Islam, di mana atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Nah, kebetulan masyarakat ekonomi syariah ini termasuk ormas Islam yang melaksanakan itu. Beruntungnya di MES itu apa? Pengurus pusatnya para menteri, presiden, wakil presiden. Jadi lebih tepatnya lebih bisa aman secara ininya. Nah, akhirnya ya inilah salah satu bentuk Malang kita coba dulu, kita laksanakan dulu sehingga nanti bisa menjadikan dasar di pusat. Karena hal semacam ini kita sampaikan ke pusat. Mungkin nanti menjadi rujukan pembuatan peraturan dan lain sebagainya dengan sebuah pengujian dari pemerintah pusat. Terus kemudian siapa lagi? Perguruan tinggi, instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam. Jadi badan usaha misalnya Bapak Ibu ada yang ingin, wah aku tak coba buat badan usaha lah yang ngurusi mengkoordinir. Bisa, misalnya Karang Taruna tertentu di suatu tempat, wah ini buahnya ini tukang jual nasi goreng, jual ini dan lain sebagainya, saya koordinir. Tetapi harus bermitra. Nah, itu harus bermitra. Karena kenapa? Dasarnya itu tadi. Ini amanat undang-undang masalahnya. Karena harus bisa dipertanggungjawabkan karena membawa nama pemerintah, membawa nama negara misalnya, kan gitu. Jadi tetap harus bermitra. Itu dasar di pasal 80 Peraturan Pemerintah 39 tahun 2021. Baik. Nah, ini adalah
dasar pendampingan masyarakat ekonomi syariah di Kota Malang. Kenapa melaksanakan itu? Karena ada surat pencatatan ciptaan. Nah, ini Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri ini sudah membuat ciptaan dalam bentuk modul sistem penjaminan mutu halal internal. Modul inilah yang kita pakai. Jadi ini sudah diakui, dilindungi oleh undang-undang. Sampai kapan ini? Mulai Desember 2019 sampai berlakunya hidup pencipta. Jadi provisi hidup berlaku dan terus berlangsung selama 70 tahun. Masya Allah, Prof, itu sampai cucunya, Prof. jadi luar biasa. Ini salah satu bentuk karya beliau untuk ditinggalkan kepada anak cucunya, yaitu dalam bentuk sistem ini yang bisa dipakai oleh kita semua. Ini sudah sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi sudah dilindungi oleh undang-undang itu sendiri. Baik, ya. Jadi hak cipta itu sedikit saya sampaikan supaya Bapak Ibu ini tidak khawatir atau ada pertanyaan. Itu belum ada peraturan BPJBH, Kementerian dan lain sebagainya kok sudah melakukan itu ya, gitu kan. Dasar dari hak cipta itu sendiri dibuat di pasal 5. Pasal 5 ini beda dengan pasal 20. Kalau 20 adalah yang mengusulkan undang-undang itu adalah DPR RI. 5 itu adalah presiden. Jadi hak cipta ini langsung usulan dari presiden. Kemudian mengajak DPR pasal 20, 28C itu setiap orang berhak menyampaikan ilmu pengetahuannya, kemudian berhak menerima hasil dari ilmu pengetahuannya. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian pasal 33 adalah perekonomian nasional. Ditujukan ke apa? Untuk ekonomi nasional. Jadi sepertinya sudah diakomodir oleh undang-undang. Hak cipta SPMHI itu hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan yang dibentuk modul yang tadi itu, yang sesuai dengan pasal 40 ayat 1 huruf A, merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Jadi workshop yang kita lakukan untuk ikrah halal ini adalah sudah dilindungi dengan kita menggunakan proses yang sudah diterbitkan oleh hak cipta tadi, dicatatkan oleh kementerian yang terkait tentang hak cipta. Oke, selanjutnya. Nah, masyarakat ekonomi syariah melihat itu, ya, masyarakat ekonomi syariah melihat itu di Kota Malang ini langsung membuat SK kepada HCM. HCM ini Halal Center Mes, di mana dia selaku pendamping proses produk halal PPH. Jadi yang mendampingi Bapak Ibu tadi itu yang sudah simbolis ini adalah salah satu bentuk karya dari HCM Halal Center yang diketahui oleh Mas Adi. Ya, Mas Adi mungkin bisa berdiri mengenalkan diri, Mas Adi. Gitu. Orangnya paling kecil tapi sudah bergerak, sudah hadap sana dong. Kan saya sudah bosan lihat sampean. Ini nanti yang mendampingi Bapak Ibu. Jadi workshop ini beliau yang mendampingi dengan anggotanya, dengan timnya. Apakah ini akan berkembang? Iya, akan berkembang. Karena pendamping PPH ini nanti menyedot tenaga kerja. Di Indonesia aja ada puluhan ribu apa ratusan ribu, Prof, ya, UMKM, juta ya. Kalau di Indonesia itu 64 juta, Prof, ya. Di Indonesia 60 juta orang punya usaha mikro dan kecil, bayangkan, banyak sekali. Nah, itu kalau tidak ada yang dampingi, waduh, gimana? Berarti ada kemungkinan menyerap tenaga kerja selain Gojek. Nah, salah satu mendampingi tentang seperti itu, banyak sekali. Terus kemudian next selanjutnya, nah ini tadi sebenarnya saya butuh para pejabatnya tadi itu, karena memang pembiayaan pendamping proses produk halal dasar hukumnya menurut pasal 26 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pembiayaan pendamping PPH itu bersumber dari APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jadi ini seharusnya di tahun 2002 sudah ada anggarannya untuk para pendamping ini. Karena apa?
mereka mendampingi Bapak, visitase, lihat bahan, terus kemudian seharian, cek lagi, di tempat lain lagi, terus apakah ini sudah memenuhi unsur, kan yang riwih-riwih mereka ini. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal nunjukin barangnya, ini barang saya, coba dicek, nah itu aja. Tapi mereka ini yang, waduh, riwih-riwih, pekerjaannya luar biasa, pendamping PPH. Yang selama ini memang, ya kalau dikatakan ya belum layak, tetapi karena jiwa memberikan sesuatu yang terbaik, khususnya bagi Kota Malang, mereka berkorban dulu. Jadi dalam artian, iya, yang penting bisa berjalan dulu, meskipun itu belum pada APBN, APBD, dan hal tersebut rupa-rupanya disambut yang pertama kali oleh Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dengan memberikan CSR-nya, memberikan salah satu bentuk membantu pekerjaan pendamping proses produk halal ini dengan tujuan supaya UMK ini bisa mendapatkan halal. Nah, nanti akan lebih rinci, lebih lanjut tentang teknis, dan ada informasi kalau misalnya ada bantuan, ini khusus yang bagi tidak mampu, ini kan sangat bermanfaat ya. Nah, jadi asik juga orang jualan cilok tulisannya ikrar halal, kan berarti asik. Terus kemudian milor atau apa yang makanan anak kecil-kecil itu, kalau sudah seperti itu, berarti kita merasa aman nanti, merasa nyaman. Anak kita sekolah, makannya itu dalam bentuk yang kecil. Apalagi yang nanti yang besar-besar. Baik, saya kira seperti itu, karena waktu sudah terlalu lama, mungkin Prof. Bisri nanti yang lebih dalam. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Penyampaian materi pertama tentang penjelasan hukum sertifikasi ikrar halal oleh Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Malang. Selanjutnya yaitu materi kedua, penjelasan secara rinci apa itu sistem penjaminan mutu halal internal yang... Kenapa saya buat sistem SPMH itu waktu di pondok, waktu ngurusi sertifikat keju mozzarella, sertifikat halal. Saya kebetulan di pondok kan mulai 2018, itu mulai ngurus sertifikat halal. Saya lihat kok angel ya ngurusnya ya, hampir 1 tahun lebih nggak selesai. Terus saya baca isinya apa sih sertifikat itu. Ternyata ada 3 hal Bapak sekalian, makanya kok tebel. 1 manajemen, 2 halal, 3 toyib, makanya agak susah dan tebel. Terus saya bilang ke teman-teman, nek ini yo angel UMK kapan selesainya? Kan nggak mungkin selesai kalau prosesnya seperti itu, ya, nggak mungkin selesai. Maka kita harus buat sistem baru yang sederhana saja. Saya pelajari, terus saya buat di rumah sebentar. Wes ini supaya nanti legal dipatenkan aja lah. Saya patenkan ke Kumham dan alhamdulillah keluar tahun 2019 ya. Jadi baru ini. Dan BPJB kan belum ada ini, belum ada petunjuk ini. Saya buat aja, mudah-mudahan manfaat. Ternyata benar. Ada kepala BPJBH yang PLT Pak Mas Tuki itu ke pondok, terus nanya saya, Prof ada masukan untuk sertifikasi halal? Pak Mas Tuki, bu ya kalau untuk UMK khusus bu sih gampang, kalau seperti ini prosesnya sampai kiamat nggak pernah selesai. Saya bilang gitu ke Pak Mas Tuki, kalau ribet ini sopo belum ngurusi halal Pak Mas Tuki, kasihan UMK. Akhirnya mungkin masuk ke perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja, dimasukkan ada pernyataan pelaku usaha. Jadi untuk UMK simple. Nah, sejak itulah terus saya concern, saya buatkan yang sederhana namanya ikrar halal. Di undang-undang namanya pernyataan pelaku usaha. Saya rubah namanya ikrar halal atau self declare bahasa Inggrisnya. Jadi saya buat lebih simple supaya Bapak Ibu UMK itu gampang buatnya, gak ribet tuh. Masa ada manajemennya, ada halalnya, ada toyibnya. Kita nggak ada urusan toyib kan, ini urusan halal. Halal itu urusan dengan Allah, lek toyib sih roto-roto enggak. Makanya toyib itu ranahnya BPOM, Dinas Kesehatan. Jadi tidak dicampur aduk. Sehingga saya mengusulkan untuk MK, ya simpel saja lah, nggak usah repot-repot. Akhirnya intinya ini saya ambil, namanya sistem penjaminan mutu halal internal. Jadi untuk ikrar halal ke self declare itu menggunakan alat yang saya buat ini. Selama ini kan ada pertanyaan, Prof. Bisri caranya nggih ikrar halal ya apa ya? Apa disumpah? Kalau dulu disumpah MUI.
terus disomasi, karena sumpah itu nggak jamin. Terus ada yang buat hanya pernyataan saja, pernyataan halal, ditempel, siapa yang nyaksikan? Kan nggak ada. Nah, akhirnya ini saya buat ada penyaksian, yaitu teman-teman dari MES yang menjadi pendamping. Jadi itu sejarahnya Ibu sekalian. Sekarang bagaimana kita membuat ikrar halal dengan SBMHI? Ya, akan saya jelaskan sekilas saja karena waktunya juga sudah mau zuhur. Nah, ini Bu kuncinya. Kuncinya harus jujur. Kalau mau cepat keluar ikrar halal harus jujur. Ya, bisa 1 hari selesai kok. Kalau hari ini Ibu ngisi, besok saya minta Mas Adi keluar, akan saya keluarkan. Saya nggak mau lama-lama mengeluarkan ikrar halal, itu toh ikrar halal jenengan sendiri. Cuman menggunakan sistem yang saya buat, ada saksinya, ada verifikasinya, verifikatornya. Jadi nggak sembarangan. Makanya ini harus jujur. Budaya halal adalah belajar jujur. Itu nanti Bapak Ibu kalau isinya nggak jujur, pasti ketuaan teman-teman. Nah, kemarin ada yang bawang goreng aja sama teman ditanya, gimana barang bawang goreng-gorengi? Belinya di Jawa Tengah ya. Terus saya bilang, kalau berambangnya itu pasti halal karena masuk positif list. Nah tinggal minyaknya, tolong di video saja. Di foto ada halalnya, ya sudah kasih aja. Saya bilang. Ini tinggal satu kulit keripiknya ya. Jadi ini benar-benar nggak sekedar mengeluarkan ikrar, kami nggak mau bohong-bohongan nih. Karena nanti Bapak Ibu tahu jawab dengan Allah dan masyarakat. Jadi ini, makanya jujur. Langsung aja ini, nggak usah ini. Ini nggak usah. Tadi Pak Wali sudah menjelaskan dalil-dalilnya. Langsung. Nah ini bagus sekalian. Jadi negara itu menjamin produk. Sekarang produknya kan seluruh makanan, minuman sampai yang dipakai. Kursi ini nanti juga harus sertifikat. Kursi, kulkas, baju, wah repot ini ya. Semua barang yang beredar di Indonesia, barang gunaan, semua harus sertifikat halal. Jadi yang sertifikat, lanjut. Ini juga bisa produk itu termasuk bayangkan makanan, minuman, obat, kosmetik, kimia, semua. Dan sistem ini bisa semua. Ya. Kalau saya suruh buat yang kosmetik bisa, sama, hampir sama konsepnya. Tapi ini saya buat untuk makanan minuman saja dulu untuk UMK. Jadi sistem ini saya buat luas. Jadi bisa untuk pabrik besar, pabrik kecil, mau individu ini bisa sistem. Nah makanya ini produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib sertifikat halal. Itu sudah dijelaskan Pak Khalid. Jadi ini bagus sekali ya. Nanti kita semua, Bapak Ibu termasuk yang makanan minuman, yang masuk beredar diperdagangkan. Jadi wajib. Hukumnya wajib ain, bukan kifayah ya. Wajib melekat di produk. Langsung terus. Tadi Pak Khalid sudah menjelaskan sebelum ini. Nggak enaknya sebelum. Nah, nggak enaknya kalau Bapak Ibu nggak sertifikat, kena pidana 5 tahun. 5 tahun itu. Dendanya berapa itu? 2 miliar. Nah nanti kan 2024 itu harus sudah sertifikat semua. Saya khawatir APH, bisa polisi, bisa jaksa masuk mau makan. Terus takut ini sertifikatnya gak ono. Waduh, pasti diminta tutup, diproses kalau kita nggak aneh. Kalau pas yang masuk si api-apian bisa, habis, paruh cilik. Khawatirnya namanya namanya hukum itu kan berlaku untuk siapapun. Nah ini kekhawatiran kami, makanya kami harus segera. Karena saya hitung bagus sekalian, di Indonesia itu 64 juta UMK. Kalau dibagi 3 tahun sampai 2024, itu rata-rata harus disertifikasi 20 juta per tahun. Berarti per bulan berapa juta? Mari nggak? Pertanyaannya, selesai nggak? Terus kalau 2024 diberlakukan beneran, yang belum sertifikat di mana nanti? Di mana? Nah, saya kemarin ketemu BPJB yang kebetulan saya, Kemenak Kota, Kemenak Jawa Timur, teman-teman MES, BPJPH Pusat, rundingan. Saya bilang, nggak selesai loh. Makanya salah satu terobosan pakai ikrar halal, saya bilang. Saya minta tasihnya Ustadz Khalid. Ustadz, kalau ikrar halal itu secara pidana kena nggak? Nggak kena. Karena saya sudah ada hak paten. Kedua, ada proses verifikasinya. Ada bukti dari polisi, ini loh bukti ini ada. Jadi insya Allah sertifikat halal dia ini dulu. Nanti kalau nggak nututi sampai jutaan, jenengan punya ini aman wis tempel ya. Kalau ditakoni jadi saksi, kita mau jadi saksi.
Jadi saya sepasang badan untuk menjadi saksi kalau memang ada apa-apa. Nah ini saya harus bantu UMK, kalau enggak nanti kasihan UMK, nggak nututi. Malang ini jumlahnya hampir 800, kabupaten 800-an. Sekarang kita ini mendampingi berapa? 60-100 ya? 100-an 3 bulan nggak selesai loh, ngoreksi situk-situk itu. Ono sing menune 30 menu, mumet teman-teman ini. H50, soto, rawon, lodeh, waduh. Jadi teman-teman ini kasihan saya dulu, waktu sampai lencung-lencung ngoreksi. Ya saya paksa terus. Jangan kalau berjuang jangan menyerah terus. Jadi ini loh yang saya khawatir juga. Makanya dengan ikrar halal duluan, nanti aman lah, lebih aman ya daripada nanti kita. Makanya ikrar halal dulu, nanti baru dikirim ke BPJPH ke MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan ikrar halal, keluar sertifikat lebih pendek. Bapak Ibu nyiapkan aja ikrar halalnya. Lanjut. Nah ini pernyataan pelaku ya, ikrar halal. Jadi sertifikat itu dasarnya pernyataan pelaku. Saya sebut ikrar halal. Maksudnya kalau pernyataan pelaku nggak cocok, kurang keren gitu ya. Tak tulisi ikrar halal. Kemarin memang teman-teman BPJPH pusat nanya, Prof, uang nggak bingung nggak Prof? Ono ikrar halal, ono sertifikat halal, ono ketetapan halal. Saya bilang yang ketetapan halal itu kan nggak sah. Itu MUI yang mengeluarkan. Sekarang yang mengeluarkan MUI itu tidak sah loh, menurut undang-undang loh, bukan menurut saya. Yang mengeluarkan sertifikat halal itu hanya BPJPH, Kemenak, lainnya nggak boleh. Berarti MUI hanya fatwa. Fatwa dasarnya ikrar. Nah ikrar ini dilindungi undang-undang. Ikrar ini ada undang-undangnya tadi, hak paten. Makanya ini Bapak Ibu pernyataan pelaku itu sama dengan ikrar halal. Lumayan lek kok dijaga dengan warungnya sama ikrar halal wis halal wis aman paling enggak. Kalau dengan ini saya buat SBMSR biar cepat ya, penjaminan mutu halal. Karena itu ada proses penetapan dan pemenuhan standar mutu halal. Standar mutu halal ditetapkan. Siapa yang menetapkan? MUI, bukan saya. Saya hanya sistemnya saja. Saya nggak boleh mengatakan ini halal haram sebelum ada standarnya MUI. Jadi enak saya ini, nggak dosa menentukan halal haram itu MUI. Jadi bukan saya itu sistemnya. Jadi Bapak, ini sudah ada daftar yang halal di MUI itu sudah puluhan ribu. Tinggal ngeklik kita tahu. Klik, oh ini halal. Klik, ini halal. Ini klik halal. Kalau ragu-ragu dibawa ke lab gitu aja. Yang katakan halal di labnya, lab KLLB MUI diperiksa halal ya sudah, dapat halal sudah lanjut. Jadi bukan saya yang katakan halal, itu adalah standarnya MUI. Makanya MUI punya kewajiban fatwa halal. Nah, yang membuat fatwa halal adalah MUI. Makanya ini saya nggak keluar dari aturan negara. Jadi jangan dikira SMMI saya ngarang sendiri, tidak. Jadi itu standarnya dan pemenuhannya dilakukan oleh MUI. Dan ini secara internal. Nah, lanjut, secara internal. Nah, makanya ada ini Bu, Bapak sekalian. Ada internal, ada eksternal. Penjaminan mutu halal internal itu disebut dengan ikrar halal oleh pelaku usaha. Dia secara internal mengikrarkan bahwa produknya yang dia buat itu halal, tanggung jawab. Nah, membuat ikrar halal itu saya buatkan sistem yang sama dengan BPJPH. Walaupun saya nggak tahu kok sokodo. Jadi Pak Khalid mah ngomong rusak durunge eruh. Enggak ya, sistemnya kan pasti sama. Saya sudah nggak akan berbeda. Kalau berbeda yang salah mereka. Pasti saya bilang, iya, yang salah mereka. Kemarin dicek sama teman-teman BPJ harian. Loh, Prof kok bisa ya? Gini katanya. Nek kurang alat itu saya bilang, alat kalau nggak mungkin pakai stainless steel. Kan ini mestinya alat pakai stainless steel. Itu kan saya bilang kalau stainless steel itu namanya toyib, bukan halal. Kan pakai kayu boleh, yang penting halal. Kalau BP POM maunya pakai stainless steel, sing angel-angel sing larang-larang. Kalau saya yang penting itu alatnya halal. Gorengan pakai kayu kan halal, kayu itu positif lace. Wajahnya nggak seng, masuk kayak ono babi ini, nggak mungkin loh. Kok ya itu adalah internal. Jadi penjaminan mutu halal internal itu SPM itu ikrar halal secara internal dari dalam diri sendiri. Ya, saya ikrar halal dari internal. Sah nggak? Ya sah ya Pak Khalid. Ya ikrar halal tapi ada prosesnya, sistemnya. Nah, ada saksinya. Kalau internal ini sudah oke, dieksternalkan pasti lebih cepat. Lebih cepat pasti. Ini kan saya niru akreditasi kampus.
Saya dulu waktu haji baru itu kalau ada PS tua kudu A, nek gak A wis tutupen ya. Caranya gimana Pak? Di audit internal dulu. Jadi kalau nilai A itu 700 ya, saya suruh audit penuhi sampai 750, nanti pasti A. Sistemnya ikut yang eksternal dulu. Kalau 750 baru kita kirim, kalau nggak 750 nggak kita kirim. Begitu dikirim, diperiksa, paling bleset 56, pasti A. Jadi ini sama. Lek sing iki sampai diperiksa bleset, sing salah sing meriksa. Lah ini sudah jelas Pak, nanti Pak bisa jelas. Oh jelas kalau sudah di baru eksternal sertifikat halal. Ini baru pengakuan pemerintah. Ya kan? Halal itu sebenarnya kan tanggung jawab pribadi. Lapo melok-melok. Ya kan? Halal itu urusanku, urusan kami, Gusti Allah, di masyarakat. Makanya itu timbul internal ikrar. Baru diakui oleh pemerintah namanya eksternal, dapat sertifikat. Sakjane kuat mana sertifikat halal atau ikrar halal? Bagus sekali, jujur. Kuat mana? Ikrar halal atau sertifikat halal? Ikrar. Secara syariat ikrar. Itu pengakuan pemerintah. Pemerintah maksa, kon nek gak sertifikat tak hukum 2 tahun. Nah, kan dipaksa toh. Nah, itu kan legal formalnya. Tetapi sebenarnya substansinya adalah ikrar halal. Nah, saya gabung ono ikrar halal, SPM-nya ada eksternal. Jadi sempurna karena katanya Islam menaati Allah wa atur ulil amri minkum. Ikuti negara. Islam itu kan lengkap. Gak boleh berarti Allah atau ati Rasul terus morok gak manut. Gak oleh ada ulil amri, tapi ulil amri bukan ati ul amri. Bedanya kan gitu. Jadi kita ngikutin ini. Nah, sudah jelas ya Bu sekalian ya. Lanjut. Ini daftar halal di BPOM, Ibu bisa buka puluhan ribu. Gak usah repot-repot ini halal, cuman buktinya itu yang harus kita buktikan. Lanjut. Implementasinya gimana SPMI? Lanjut. Nah ini mana ini? Ini profesor udah ini lah gak wangel ini kok kono gak percaya. Maksud sih. Jadi sing gawe profesor diwangel-angel padahal gampang loh kan. Kita mulainya dari ini Bu. Ini namanya OSDAT. Dulu. Jadi saya jadi rektor, ilmuku pakai ini. Saya jadi pondok, ilmu saya pakai ini. Saya jadi apapun saya menggunakan ilmu ini. Saya patenkan doktor honoris causa bidang ekonomi ya. Inilah ekonomi, ilmu manajemen. Ya. Dari O dulu. O itu adalah organisasi yang ngurusi halal. Jadi Bapak Ibu harus ada organisasi apa? Kalau jenengan punya perusahaan sendiri, yang penanggung jawabannya adalah pribadi. Kalau itu industri, ada tim manajemen halal. Kayak di sini nih di kawasan kuliner Sriwijaya. Nah itu kan juga mau dihalalkan pakai sistem saya. Saya bilang harus ada SK tim manajemen halal dari pemerintah. Siapa ketuanya? Ketuanya bisa ketua paguyuban. Sehingga ada yang ngurusi tentang halal, ada yang tanggung jawab. Ada orang datang, siapa yang tanggung jawab? Ada. Makanya harus dulu sistem ini. Nggak boleh, nggak ada yang tanggung jawab. Baru dibentuk sistemnya. Sistemnya ikut siapa? Saya ikut pemerintah. Supaya nanti waktu eksternal Bapak Ibu nggak 2 kali kerja. Padahal saya itu raba-raba dulu Pak Khalid. Tak kayak noike, tipe cocok, cocok dengan pemerintah. Nah, itu sistemnya ini saya jelas. Terus sistem ini dikerjakan. Jadi ini sistemnya dikerjakan, diaudit, didampingi, diverifikasi, dimonitoring, baru tidak lanjut. Itu satu siklus. Makanya kalau ikut sistem saya, tiap tahun nanti Bapak Ibu akan dicek, ditanya. Si pancet nggak produktif. Ono nggak bahan sing berubah. Misalnya kecap, mari kecap bango sing ono ale kecap dewi. Nah, berarti kan berubah. Maka Bapak Ibu harus ngomong ke tim kita supaya nanti dicatat ini berubah. Karena kalau ada pemeriksaan, kami ikut-ikutan. Jadi tadi kejujuran. Kalau Bapak Ibu 3 bulan, 4 bulan, sausnya ganti, lapor aja ke tim kita. Ada tulisan hal, ya sudah, nanti kita verifikasi, ya sudah itu selesai. Harus ada itu karena supaya dijaga budaya halalnya. Kalau enggak 5 tahun jenengan, mohon maaf, kalau ada yang rotok-rotok nakal, jangan supaya enak ditambahi. Apa bani micin sing ono itu lho sing ngok-ngoke lho, enak. Iya kan bisa begitu. Lanjut terus. Nah ini manajemennya bagus sekalian. Organisasinya terus.
sistemnya untuk mikro terus. Nah ini sekarang. Cuman ada 5 sistem. Ini sudah sesuai dengan pemerintah. Satu, Bapak Ibu nanti data usaha, nanti detailnya ini teman-teman yang akan nanti Bapak Ibu kan diajari isinya ya. Saya hanya globalnya. Itu ada data usaha, produk, bahan baku, proses produk halal namanya PPH namanya. Nanti ada pendamping PPH. Yang terakhir ikrar halal, udah selesai. Gak susah. Untuk kok uangnya lebih. Biasanya kan kita kalau barang gampang dibuatkan gitu, supaya lama, supaya tebel. Ini cuma ini. Coba kita lihat, lanjut. Nah ini form 1 Bapak sekalian. Form 1 itu mengenai data usaha. Form 2 produk, form 3 bahan baku, form 4 proses produksi. Nanti ini akan diajari sama teman-teman setelah saya ngisinya. Tapi kalau nggak selesai dibawa pulang. Cuma esok Senin Selasa wis mari gitu ya. Selesai teman-teman turun verifikasi, oke minggu depan bisa keluar. Nggak perlu seremonial gini, langsung bisa nggak tahu di mana diberikan aja. Nah ini kebetulan ini masih kebetulan ada yang danai gratis. Alhamdulillah bagus sekali ini gratis. Tapi sampai ikrar halal sponsornya BSI Bank Syariah Indonesia. Tapi nanti kalau nggak ada sponsor ya ada infake ya. Nah, zakat Anda kan ada ambilnya ya. Kasihan teman-teman ini tak dulu, waduh gedu situ. Ya. Ini form 1 2 3 4 akan jelaskan detail setelah saya nih. Lanjut. Ini contohnya aja. Lanjut. Nah, bagus sekalian ini. Pertama harus O tadi. Jadi siapa yang tanggung jawab? Adalah kalau perorangan ya pemilik usaha atau yang ditunjuk sebagai penanggung jawab halal. Kalau jenengan sibuk gak ngerti, ditunjuk dengan surat tugas resmi. Ya, kalau bisa materai. Tak tunjuk iki sebagai penanggung jawab halal. Wis kongurusi halal. Jeragane wis turu ae, ono sing ngurusi. Kalau jenengan pengen sendiri, ya langsung jenengan sendiri. Berarti penanggung jawab halal adalah jenengan. Itu O-nya. Lanjut S-nya. Ini S-nya. Form 1. Nah, ini isi. Nanti saya nggak ini biar teman-teman mes. Data usaha terus. Data jenis produk. Ini tadi kan Agung Bakre tadi kan sudah dapat ikrar. Lanjut bahan baku. Nah, nanti ada tulisannya. Oh, ono MU ini bagus sekalian. Nah, ono nomornya. Kalau nggak ada gimana? Nanti trik-triknya teman-teman nyampaikan. Nek kalau ono ilmu ini gimana? Makanya ini nanti akan membentuk ekosistem halal. Nek tuku kudu halal, sistem tulis halal lama-lama semua jadi halal. Ini terus ini ada tanggalnya. Terus ini prosesnya bagus sekalian. Ini proses pembuatan roti tadi, gula pasir. Nanti dilihat juga anunya, tempatnya, alatnya. Terus setelah itu selesai. Nah, sedikit loh jadi. Susah nggak sekarang? Gampang kan? Sing angel sopo sing angel. Langsung keluar ikrar halal aja. Kalau mau terusnya, ya nanti sertifikasi halal. Cuman 4 kan tadi itu. Nah, misalnya mek dodolan bakso, mek titik iki, mari. Sedina dikerjakno, minta diverifikasi, 3-4 hari keluar. Gampang nggak? Saya yakin kalau semua cepat, ayo bekerja sama. Nek 20.000 sak bulan sudah selesai. Tapi kalau enggak, ya. Jadi mudah ya Bapak sekalian ya. Karena gampang jadi kayak angel. Ini hanya lihat halal doang, nggak ada unsur kebersihan, enggak, bukan urusan kita. Ya kan? Ini urusan halal makanannya, bukan urusan tempatnya. Itu urusan BPOM. Ranah toyib itu, ini ranah halal. Lanjut. Terus selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri yang sudah memberikan penjelasan tentang sistem penjaminan mutu halal internal. Selanjutnya materi ketiga yaitu teknis pengisian borang. Kami mohon untuk peserta untuk fokus. Form pengisian sudah dapat semua? Sudah, oke. Kami harapkan Mas Adi Pradana dan tim Halal Center Mes untuk maju ke depan untuk memberikan penjelasan mengenai teknis pengisian borang sistem penjaminan mutu halal internal. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih kami sampaikan kembali pada Bapak Profesor Insinyur Muhammad Isri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lemes ini ya. Selamat pagi. Pagi lah. Kalau selamat pagi jamnya semangat ya. Selamat pagi. Oke, ini karena kita sudah mulai masuk ke bab teknis, jadi agak semangat lah, biar bisa cepat selesai. Oke, sebelumnya kita akan melihat ke PPT yang